sini kami akan menjelaskan tentang Cimory Hospitality Sejahtera. Gimana sih sejarah perusahaan Cimory ini gitu. Dan pasti teman-teman penasaran siapa sih pendiri sebuah perusahaan Cimory yang sangat besar ini dan sudah go public. Jadi Cimory ini didirikan oleh seorang yang bernama Bambang Sutantio pada tahun 2004. Berawal dari keinginan Bambang Sutantio untuk membantu peternak sapi perah di daerah Cisarua, Bogor. Yang perlu teman-teman ketahui juga, saat itu harga susu yang segar itu terbilang cukup rendah dan kurang tidak mendukung kesejahteraan hidup peternak. Nah, dari saat itu Bambang Sutantio terinspirasi dari kondisi tersebut. Nah, selanjutnya Bambang Sutantio mendirikanlah sebuah industri pengolahan untuk menampung susu segar yang dihasilkan para peternak dengan nama PT Cisarua Mountain Dairy atau disingkat dengan Cimory. PT Cisarua Mountain Dairy ini berada di daerah pegunungan di Cisarua, Puncak, Jawa Barat. Kemudian, PT Cisarua Mountain Dairy ini resmi didirikan pada tahun 2006 dan merupakan salah satu anak perusahaan Makro Group yang bergerak di dalam bidang pangan yang berbasiskan 4 protein alami terbaik. Selanjutnya, di slide kedua ini ada strength atau kekuatan dari perusahaan Cimory. Yang pertama ada jaringan terbesar penjualan dan distribusi. Yang kedua ada jaringan pasar Cimory yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan melalui supermarket yang ada dan outlet Cimory ini berada di banyak tempat. Contohnya seperti Jakarta, Bogor, Semarang, Jatinegara, dan Solo. Yang kemudian Cimory ini telah didukung oleh pemerintah dan Cimory merupakan industri pengolahan susu terbaik yang ikut menyelamatkan taraf di hidup para peternak sekitar dan juga karena produk yang diolah Cimory merupakan bentuk kepedulian Cimory terhadap asupan gizi yang dibutuhkan oleh anak dan keluarga. Kemudian Cimory ini sangat banyak sekali variasi rasanya. Produk-produknya itu terdiri dari susu yang beraneka macam rasa seperti strawberry, blueberry, dan campuran buah-buah lainnya. Kemudian ada juga yogurt yang rasanya juga beraneka macam. Kemudian ada juga produk susu kedelai. Perusahaan Cimory ini sangat peduli sekali dengan pemasaran produknya. Dengan kemasan yang menarik, motif-motif yang menarik, dan produknya yang dihasilkan bermacam-macam. Tidak hanya memproduksi yogurt, tetapi juga memproduksi susu segar maupun susu kedelai. Oleh karena itu, Cimory sangat diminati dari kalangan anak-anak sampai ke kalangan dewasa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang grup perusahaan Cimory. Jadi, grup perusahaan Cimory ini dapat dibagi menjadi 2 bisnis inti yang sudah terintegrasi. Itu yang pertama ada FMCG yang berbasis protein. Nah, kita ketahui bahwa produk dari Cimory ini ada berupa yogurt salah satunya. Dan kedua pariwisata. Nah, dari pariwisata ini PT Cimory memiliki beberapa tempat wisata di berbagai kota. Salah satunya adalah ada Dairyland, kemudian ada Riverside, kemudian juga ada Mountain View yang berlokasi di Bogor. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya lokasi di mana, dan ada Cimory on the Valley. Organisasi Cimory beroperasi secara profesional di mana setiap peran dan fungsi didefinisikan secara hierarkis dan teratur. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tampil dan bekerja secara optimal, membangun kerjasama tim yang kuat di semua fungsi, menciptakan Cimory yang bersatu dan termotivasi. Susunan Cimory adalah sebagai berikut, di mana ada General Meeting of Shareholders, di bawahnya ada Board of Commissioners yang mengatur Supporting Committees, lalu dibagi lagi menjadi Audit Committee dan Corporate Governance Committee.
Lalu di bawahnya lagi ada Board of Director di bawah dari Board of Commissioners, di mana dia terbagi lagi menjadi Corporate Secretary yang membantunya. Lalu ada lagi tim-timnya dari Marketing, Sales, Finance, Operation, HR, dan Legal. Ini ada strength atau kekuatan dari perusahaan Cimory. Yang pertama ada jaringan terbesar penjualan dan distribusi. Yang kedua ada jaringan pasar Cimory yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan melalui supermarket yang ada dan outlet Cimory ini berada di banyak tempat. Contohnya seperti Jakarta, Bogor, Semarang, Jatinegara, dan Solo. Yang kemudian Cimory ini telah didukung oleh pemerintah, dan Cimory merupakan industri pengolahan susu terbaik yang ikut menyelamatkan taraf di hidup para peternak. Berikut kemasan menarik dari Cimory. Kemasannya dibuat dari botol yang dilapisi plastik dengan motif yang menarik. Produk yang dihasilkan bermacam-macam, tidak hanya memproduksi yogurt, tetapi juga memproduksi susu segar, susu kedelai. Dan di Semarang juga ada agrowisata dari Cimory. Kelemahan Cimory, kurangnya perhatian masyarakat daerah terhadap informasi yang ada tentang Cimory. Harga relatif tinggi karena Cimory memang menggunakan bahan pilihan terbaik. Jika produk sudah tidak dingin, maka rasanya pun berubah, jadi tidak enak. Ukuran yang kecil, hanya porsi untuk sekali minum, sehingga sering bolak-balik beli di toko atau menyimpan banyak di kulkas dan memenuhi kulkas. Opportunity tumbuh di lingkungan Indonesia yang memang sedang terpuruk dalam gizi. Banyaknya media yang membantu penyampaian program kegiatan Cimory, masyarakat kota yang mulai sadar akan pola hidup sehat, ikut mendorong keinginan masyarakat daerah untuk mengubah pola hidupnya. Promosi iklan Cimory dibintangi oleh para artis terkenal di Indonesia, sehingga banyak yang mengenali produk Cimory. Pembahasan selanjutnya yaitu IRP PT Cimory. IRP PT Cimory ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penerapan supply chain management, ada strategi pengembangan atau faktor penunjang keberhasilan PT Cimory yang dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada adaptif dalam menanggapi pandemi, innovation culture, dan kualitas premium. Nah, penerapan supply chain management pada PT Cimory ini telah dikembangkan dan merupakan mekanisme yang menghubungkan dari distribusi sampai proses ke supplier untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara efisien dan menghindari kelebihan pasokan. Hal ini telah diatur oleh PT Cimory secara rinci dan rapi. Nah, yang kedua, strategi pengembangan atau faktor penunjang keberhasilan PT Cimory. Sebagai produsen susu terkemuka di Indonesia yang sangat terkenal dan telah banyak konsumen yang menggunakan produknya, Cimory mengidentifikasi beberapa strategi kunci sukses untuk pertumbuhan. Yang pertama, adaptif dalam menanggapi pandemi. COVID-19 sudah membawa akibat destruktif di seluruh aspek kehidupan. Untuk menjawab tantangan yang dialami karena pandemi tersebut, PT Cimory bereaksi dengan cara yang cepat dan tegas. PT Cimory selalu mencari kesempatan yang muncul dan memprioritaskan langkah yang dapat meningkatkan nilai bisnis PT Cimory pada hari ini dan membangun rencana strategis yang lebih kuat untuk kedepannya. PT Cimory dapat mengkapitalisasi dengan lebih efektif kesempatan yang muncul di masa recovery COVID-19 ini dan akan terus memenangkan persaingan di pasar utama saat mulai terbentuk kembali kestabilan. Innovation culture. Inovasi sudah menjadi bagian dari jantung Cimory. Kita menjadikan inovasi sebagai nilai keunggulan kami. Kami berubah dan beradaptasi dengan perubahan kebiasaan dan tren yang terjadi di konsumen. Maka sebab itu, R&D tim kami selalu berusaha membuat produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Melalui riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan, kami selalu menyediakan diri untuk perubahan masa depan. Beradaptasi dengan kebutuhan akan kemudahan dengan cara makan yang siap saji. Cimory memperkenalkan Cimory Squeeze, yogurt pertama di Indonesia dalam kemasan pouch. Tidak hanya unik dan praktis kemasan Cimory, tapi juga Cimory Squeeze juga memiliki tekstur yang lembut, creamy, dan rasanya yang mild.
Cimory juga menjadi yang pertama memperkenalkan sosis siap makan dari daging premium berkualitas. Produknya juga sukses di pasaran karena menjawab kebutuhan konsumen akan produk enak, mengenyangkan, dan bernutrisi yang cocok untuk dikonsumsi di perjalanan. Nah, kualitas premium. Kami selalu berhasil dalam membuat produk yang lebih baik, yang selalu konsisten menjawab kebutuhan dan harapan konsumen, dan hanya diproduksi dengan bahan baku berkualitas, dan juga dengan standar keamanan tertinggi. Seperti yang dikutip dari pendiri kami hanya memproduksi produk yang bisa dikonsumsi oleh keluarga. Yang kami pahami bahwa use case merupakan suatu interaksi antara satu aktor ataupun lebih dengan sistem. Nah, dari PT Cimory sendiri kami menganalisis bahwa use case dari PT Cimory sendiri adalah use case name-nya. Kita bisa lihat di situ ada view objek wisata. Skenario-nya wisata melihat langsung objek wisata, triggering event di mana wisatawan ingin melihat objek wisata lalu mengunjungi dan mengklik website PT Cimory untuk mencari tahu informasi. Kemudian aktor nya adalah wisatawan, related use case-nya update objek wisata. Kemudian ada stakeholders-nya yaitu wisatawan, dinas pariwisata, dan pengurus tempat wisata. Ada preconditions yaitu jenis objek wisata ditampilkan, dan yang terakhir ada post condition yaitu tiket masuk dan list objek wisata. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.